lebih sudah tahu siapa beliau, bisa melihat lewat YouTube-nya. Namun biografinya saya boleh bilang belum terlalu banyak dilihat. Silakan. Muhammad Alfian Tanjung dan lebih dikenal saat ini dengan nama Fuad. Masa kecilnya banyak dihabiskan di Petamburan, Jakarta Pusat, di mana tinggalnya hanya beda satu gang dengan Habib Rizik. Masa SD di Tangerang, SMP hingga kuliah berada di Jakarta, dan berkuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan ITB Muhammadiyah Jakarta. Mulai masa remajanya aktif sebagai ketua masjid, ketua lembaga masjid hingga menjadi ketua syuro se-Tangerang Raya, dan menekuni gerakan dakwah dari tahun 1982 hingga 2017 dan menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Selama mahasiswa, beliau pernah menjadi ketua HEMAS, Himpunan Mahasiswa Se-Jawa Raya yang dikenal dengan HM2. Fuad pernah juga menjadi pengurus komisariat PII selama 12 tahun. Setelah 4 tahun keluar dari penjara dengan sebuah dakwaan, kemudian bergabung di Partai Masyumi sebagai wakil ketua ideologi dan dakwah, dan setahun setelah reformasi. Baik, dan langsung kami tampilkan yang kami hormati guru kami semua, Ustadz Alfian Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mohon maaf kalau mungkin komunikasinya tidak terlalu lincah dan tidak terlihat ceria. Kalau bahasa kebiasaan saya suka ngebanyol ya, kalau bahasa Jawa itu gojegan atau bercanda-bercanda. Mungkin kondisi ini membuat saya harus lebih menahan diri untuk tidak terlalu menguras energi. Tapi insya Allah materi kita akan kita sampaikan secara maksimal. Pertama, saya menyatakan kepada Bapak dan Saudara, acara ini adalah acara yang ke-14 kali. Ini acara yang ke-14 kali. 10 agenda yang pertama itu kita beri nama Daurah Keumatan dan Kebangsaan. Kita bahas waktu itu materinya tentang Indonesia di era penjajahan baru dan dilema mayoritas. Sesungguhnya bahan materi itu juga perlu bagi teman-teman yang belum pernah ikut, tapi mungkin nanti kita lakukan di saat-saat kita mungkin reuni, rekreasi, suasana-suasana yang lebih. Kalau dibuat khusus, kita harus bersiap betul menghadapi kemungkinan terburuk. Karena kalau kita mau tahu, pemilu dari 2014-2019 itu 7 bulan sebelum pelaksanaan pemilu itu logistik sudah disebar. Sekarang tinggal 3 bulan nggak ada tanda-tanda apa-apa. Apa memang pemilunya mau dibatalkan, pemilunya mau ditiadakan, atau mau langsung diumumkan saja anak raja langsung jadi presiden. Ya, karena Pak Prabowo kan ditemukan beberapa kali tidak bisa jalan, tertatih-tatih, dan itu menjadi situasi. Yang jelas pada hari ini saya pertama mohon maaf tidak terlalu ini. Cuma memang agak dilema, saya tidak tahu tadi yang diomongkan Pak Budi. Karena saya tidak mengerti bahasa Jawa. Pak Budi telah melakukan kontra intelijen. Membuat sesuatu yang saya nggak ngerti. Jangan-jangan saya lagi diomongin. Saya nggak tahu juga. Gitu. Tapi lagi-lagi buat semua, saya ingin di ruangan ini tidak ada yang tadi yang Bapak saya tegur ya. Mohon maaf Pak ya, karena bagaimanapun saya 30 tahun lebih jadi dosen dan mahasiswa saya kadang-kadang ada juga yang usia 70 tahun. Kalau masa kelas saya ya sudah, kalau memang harus ini kan, tapi sekali lagi saya minta maaf. Mungkin dengan kultur Jawa agak kurang ketemu. Gaya Petamburan dengan gaya anak
anak perantauan ya, yang biasa suasana panas, tegas, keras, susah, perih dan tidak terlalu, kadang-kadang tidak terlalu jaga perasaan orang. Minta maaf sekali lagi. Nah, hari ini tentu kita akan sampai kepada sebuah kegiatan yang mana kegiatan ini kita beri nama pendidikan politik. Kemarin saya sudah menyelenggarakan yang dimotori oleh Ketua Pimpinan DPD PKS Jakarta Selatan. Ya, sebelumnya DPD PKS Jakarta Pusat. Ya, teman-teman dari Partai Umat sudah lebih dahulu di sebuah markas Aisyah, itu Partai Umat caleg dari DPR Pusat. Sekali lagi memang kegiatan ke depan ini saya berharap buat teman-teman panitia untuk bisa terus menjadikan forum belajar kita ini bukan sekedar kita membersamai panitia. Kerja kita agak dilematis karena kita tidak tahu rencana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menang dengan cara yang curang dengan modal uang dan ilmu hitam atau black magic. Kepolisian sudah jelas mempunyai fungsi sebagai partai tertentu. Tentara kelihatannya akan diarahkan untuk memilih calon presiden dan wapres tertentu. Jadi kalau mau dipahami, kita ini beda dengan di Gaza. Kalau di Gaza perangnya lawan pasukan Israel. Kalau ini kita perangnya melawan aparat negara kita sendiri. Ada hal? Ya, materinya nanti kan ini skor dulu kan. Setelah ini kan. Apa sudah belum langsung? Oh. Oh. Oh ya. Saya mohon maaf kalau tadi tidak terlalu connect dengan panitia karena saya tadi jam 4 pagi baru sampai Solo balapan. Terus saya bilang pada sopir kita biar cepat tapi selamat. Jadi kita sampai ke sini cuma 1,5 jam. Ya, terus terang saja di jalan hampir tabrakan tadi. Karena mobil kecepatan 150, tahu-tahu ada truk menyalip. Saya udah merem, sempat merem, pulangnya ke kuburan. Ya ini betul, saya bukan cerita-cerita dramatisasi, tapi memang saya dari dulu tidak pernah menanyakan bagaimana keadaan saya. Sampai tadi siang, sampai sore kemarin istri saya juga larang, jangan berangkat mas. Oh, berangkat apa hari ini? Kita kerjanya tidak ada apa-apanya, sebagaimana Munarman pulang kemarin. Walaupun sesungguhnya Munarman itu di dalam penjara itu disiksa, ya sesungguhnya gitu kan ya. Sama yang dialami oleh Ustadz Ahmad Akbar. Negeri ini kayak kurang paham ya. Negeri ini benar-benar hebat dalam urusan menyengsarakan rakyatnya gitu. Ya, tindakan-tindakan sadis, tindakan bengis, tindakan yang menimbulkan luka, menimbulkan trauma. Nah, maka dari itu kita tidak akan mungkin memperpanjang deretan keprihatinan dan kekecewaan. Kita harus berhitung, maka materi pertama kita nanti kita akan bahas tentang merancang kemenangan. Nanti materi kedua kita akan membahas tentang mobilisasi dan partisipasi. Sebenarnya ini membutuhkan dua pola interaksi penyampaian materi dan pola pendalaman yang sebenarnya harus berangkat daripada kita punya situasi apa. Nah, sebenarnya biasanya kalau begini-begini memang dibutuhkan waktu. Kalau tahun 66 dulu untuk sebuah gerakan seperti ini, saya pernah tahu itu 11 hari 11 malam. Jadi mereka tidak membatasi waktu. Mereka bicarakan akhirnya 3 di hari H pertama dibakar kantor Partai Komunis Indonesia.
Itu yang bakar anak mahasiswa semester 4. Sekarang kalau perlu dibakar kantor PDIP gitu kan. Baru ada sejarah. Kalau begini-gini terus nggak jelas. Tapi kalau itu kita lakukan hari ini, nggak ada ceritanya. Waduh, aku nggak ikut, aku orang ikut, aku nggak kenal Alfian. Gitu. Ya, jadi artinya sekarang ini generasi yang sebenarnya kalau bahasa Betawi itu maksain. Ini bapak-bapak yang umur-umur ini kan maksain ikut, harusnya kan istirahat, ngurus cucu, ngurus apa segala macam. Nah, saya sekali lagi kalau nanti ada yang kurang connect, saya agar dibisiki oleh panitia. Jadi sesi ini adalah sesi sebenarnya kita memberi waktu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Tadi saya berpikir mau saya pakai 2 pola. Tapi mungkin kita coba menulis, tapi pengalaman di tugas menulis itu selalu tulisannya cuma 2 kalimat, 3 kalimat. Disuruh bicara enggak berbunyi, disuruh nulis enggak tertata. Jadi saya memang melihat di negeri kita ini negeri miskin diksi, miskin narasi, miskin kemampuan untuk menjelaskan apa sebenarnya yang harus kita lakukan dan bagaimana melakukannya. Mudah-mudahan hari ini nanti bisa berkembang dialognya. Saya konfirmasi dulu buat panitia, apakah tadi peserta sudah dibagikan kertas 2 lembar? Udah? Sudah nulis? Belum. Kalau sudah ada, karena sebenarnya saya ini adalah sesi mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu ada berapa orang yang peserta murni, bukan panitia? 5 orang ya, baik. Sekali lagi untuk ini kepada panitia dibagikan dulu 1 orang bisa 2 lembar. Kalau nanti kurang kita akan berikan waktu. Kalau menurut jadwal tertulis di sini sesuai ini Mbak Kenny. Oke. Saya nggak pegang jam ini. Jamnya itu persis. Harus selesainya kan jam 9.15 ya. Betul gitu kan? Baik, saya minta nanti panitia ada yang bantu kalau mic-nya lebih dari 1. Kita akan coba supaya sebelum ditulis nanti kita kasih. Kenapa? Iya, nanti dulu nulisnya Pak. Enggak diperintah sih, paling tidak bahwa kita punya apa yang perlu kita tuliskan. Oke, sebelum kita menulis, agak dibantu lagi kalau masih ada tenaga panitia lain biar cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pada pertemuan sesi awal ini sebenarnya kita mencoba untuk penyamaan frekuensi. Kalau berkenan dan mudah dipenuhi, panitia saya minta daftar peserta, biar saya bisa memanggil karena nanti saya akan panggil yang kenal saja atau yang dekat saja gitu. Ada nggak daftar peserta yang bisa saya baca? Oke. Orangnya tidak ada. Amplop itu nanti untuk itu ya, untuk dimasukkan. Kalau memang amplopnya nggak akan dipakai, ya terserahlah. Amplop itu tujuannya biar rapi aja dikumpulin di amplop. Oke, kita mulai. Belum selesai Pak Anwar? Oke. Nulisnya belum ya, belum nulis. Sabar dulu, belum nulis. Saya ingin memulai dulu dengan sebenarnya kalau saya pegang daftar nama bisa enak. Kalau nggak saya nebak-nebak. Saya akan panggilkan dulu ibu yang sebelah belakang kiri saya. Tolong dikasih mic-nya, Pak. Siapa? Ada di belakang udah pegang mic. Oke. Nah, di sebelahnya itu Bu Rizky ya. Oke. Setelah ibu itu, saya akan minta Anda menjawab. Jangan nervous, jangan takut, biasa aja. Perbincangan kita tentang aku dan nasib umat Islam Indonesia. Sebentar, jangan dijawab dulu, saya belum selesai menjelaskan. Ini peserta nih. Saya terus terang sebenarnya peserta yang terlambat tuh biasanya enggak juga saya kasih. Oh gitu. Coba nanti ini masanya mau dimulai materinya.
Oke ya, supaya cepat ya, dan ini nggak terganggu dengan teknis dan kondisi saya yang memang sedang agak perlu dibatasi. Bapak Ibu sekalian boleh menyimak dulu. Menurut ibu kita ini, saya karena nggak tahu namanya, sebut nama nanti. Bagaimana kondisi umat Islam Indonesia hari ini? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ratna Kusarjanti, saya dari Jogja, Ustaz. Silakan Bu. Jadi kalau menurut pendapat saya, umat Islam pada saat ini gitu ya, ini terutama di negara kita, Ustaz ya. Jadi menurut saya umat Islam ke saat ini banyak yang mereka sebetulnya tidak memahami kondisi yang seharusnya begitu, yang sehingga mereka banyak yang tidak bisa mengambil sikap apa yang harus diambil ketika mengetahui ketika karena mereka tidak mengetahui sebetulnya bahwa musuh-musuh Islam itu gencar sekali untuk menyerang Islam. Jadi kadang kita itu saat ini sesungguhnya umat Islam itu juga dijajah, diserang, tetapi banyak yang tidak paham. Maka adalah tugas kita semua untuk semakin memahamkan diri dan kemudian keluarga dan masyarakat di sekitar kita akan kondisi umat Islam yang sesungguhnya. Itu Ustadz dari saya. Baik, terima kasih. Jadi gini, permintaannya adalah, silakan duduk Bu. Apa pendapat kita tentang negeri ini, bagaimana umat Islam kita hari ini? Nah makanya kalau satu-satu mesti akan berjam-jam. Maka itu ya, saya pikir sekarang saya panggil dulu secara spontan, kalau saya salah penyebutan nama, itu berarti memang karena kita belum sempat berinteraksi. Saya persilakan yang bernama Bapak Muhammad Yusuf, yang mana? Silakan, dikasih mic-nya. Silakan Pak, bisa berdiri. Muhammad Yusuf, langsung saja ya. Oh yes. Jadi jangan sampai salam lagi salawat. Bukan nggak boleh. Pertama dari segi adab majelis biasanya itu nggak usah begitu. Kalau udah ada yang salam, kita namanya dialog terus. Kalau assalamualaikum, salawat lagi, salawat, salam memang baik untuk sebuah ceramah. Muhammad Yusuf, pertanyaan awal dulu. Anda datang ke sini diajak siapa? Saya diajak oleh Bapak Ketua Panitia, Pak Budi. Oh, Pak Soligen. Budi. Terus Anda mau apa ikut acara di sini? Saya ingin mengetahui cara menyelesaikan problematika yang ada di Indonesia ini, Pak. Karena sekarang ini umat Islam banyak yang acuh dan tidak acuh. Oh gitu. Jadi masalahnya menurut Anda umat Islam Indonesia ini acuh dan tidak acuh. Gitu Ya, betul. Sebagian besar, Mas. Oke, gitu dulu. Sekarang saya beri kesempatan Bapak sebelah sini acung tangan. Menurut Bapak, udah cukup Mas. Yang mau bicara saya kasih paling lama 3 menit. Apa masalah kita yang serius? Bapak yang silakan, mic-nya dikasih Bapak. Sebut nama. Ya. Nama saya Yadiman. Pak Yadiman, silakan. Semarang. Ya. Yang harus kita untuk umat Islam sekarang, yang pertama untuk membenarkan akidahnya dulu, kemudian memahami tentang syirah, kemudian bagaimana ruhul jihad kita tumbuhkan agar umat Islam ini menjadi ya'lu walayulai. Terima kasih. Ya. Makasih juga. Mudah-mudahan bapak-bapak semua memahami saya. Memang saya kadang-kadang bingung. Pantas kita ini kalah dan kalah terus ya. Permintaannya kan nasib umat Islam Indonesia. Anda cukup yang sudah bicara. Umat Islam ini mayoritas tapi tertindas. Mayoritas tetapi bermental minoritas. Mayoritas tetapi kalah terus di bidang politik. Mayoritas tapi konglomeratnya 0,000%. Itu kira-kira begitu. Jadi saya tidak menyalahkan pendapat yang berkembang. Tapi memang situasi yang kita hadapi di forum kelas hari menunjukkan pertanda bahwa kita memang tidak merasa bahwa kita ini
diperlakukan tidak adil, kita dicurangi, kita nggak boleh ngomong politik, kita mau mengadakan aksi-aksi aja sudah dituduh akan ada teroris dari Pak Kapolri. Ya, keterlaluan, kurang ajar banget. Itu karena Kapolri Kristen. Oh jangan bawa-bawa agama. Justru mereka yang bawa agama. Di seluruh gereja diajarkan yang paling mulia adalah orang-orang Israel. Ya, jadi kalau ada pejabat-pejabat Kristen, ya mereka rata-rata dukung Israel. Dan sekali lagi, mudah-mudahan pengantarnya nanti akan dituangkan dalam bentuk tertulis. Sebelah sini. Satu orang, bawa ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, Bawa kenalkan nama dulu. nama saya Zarkoni Speja dari Serumbung Magelang. Magelang, silakan. Menurut saya saat ini Islam di Indonesia lagi mengalami krisis. Ada 4 krisis. Yang pertama adalah krisis imamah, kedua krisis ukhuwah, yang ketiga krisis akidah, yang keempat adalah krisis siasah. 4-empatnya inilah yang lagi mengharu biru masyarakat atau umat Islam, sehingga kita sebagaimana yang didawuhkan oleh Pak Alfian Tanjung, kita ini mayoritas serasa minoritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tengah ada 2 orang, tidak lebih dari 2 menit ya, kata kunci aja. Kasih yang belakang dulu, yang pakai pecis haji. Nama dan apa? Assalamualaikum, nama Aman dari Magelang. Pada prinsipnya bahwa kesadaran umat Islam untuk berpolitik itu rendah. Karena begini, bahwa politik itu menentukan tinggi rendahnya atau berhasilnya suatu negara, Islam itu berada. Sehingga apabila Islam menguasai politik,